Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para bapak, para ibu hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih, insyaallah yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kami diberi tugas untuk tausiah, sudah diberi judul dari panitia, yakni bahayanya tentang ghibah. Istilah bahaya itu adalah sesuatu perkara yang membuat itu bahaya untuk diri sendiri dan juga untuk banyak orang. Adapun ghibah itu adalah membicarakan keburukan orang, membicarakan kejelekan orang, istilahnya gosip. Bahkan perkara ghibah ini itu dimasukkan adalah salah satu perkara yang bisa merusak nilai-nilai pahala puasa kita. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Kam min shaimin laysa lahu min siyami ilal ju'a wal atsya." Berapa banyak orang-orang yang telah melaksanakan puasa, namun mereka tidak mendapatkan pahala puasanya, namun dia hanya mendapatkan haus dan lapar belaka. Ada apa ini gerangan? Diteruskan oleh Rasulullah, khamsatu asya'a tuhbitu sama aitutilu sawabuhu. Ada 5 perkara yang harus kita jaga untuk supaya kita ini tidak rusak nilai-nilai pahala ini. 5 perkara inilah yang merusak nilai pahalanya. Apa 5 perkara ini? Al-kadhibu, al-ghibatu, wan namimatu, wal yaminul ghamus, wan nadhara bisyahwatin. Yang pertama yakni berbohong atau berdusta. Ini nomor 1 yang Rasulullah utamakan. Jadi orang berbohong itu nggak ada baiknya. Ini juga merusak nilai pahala puasa. Bukan batal puasanya, bukan, tapi nilainya rusak. Jadi kalau melakukan 5 perkara ini nggak ada pahalanya. Yang kedua adalah gosip. Yani pada pembahasan kita pada gosip ini atau membicarakan keburukan orang. Ini juga termasuk perkara yang merusak nilai-nilai pahala puasa. Yang ketiga adalah an-namimah, mengadu domba. Yang ketiga adalah wal yaminul ghamus wan nadharatu bi syahwatin. Yakni wal yaminul ghamus ini adalah sumpah palsu. Sumpah dengan menyebut nama Allah, wallahi tallahi billahi, tapi dia dusta. Nah, itu sumpah palsu. Dan yang kelima adalah wan nadharatu bi syahwatin, melihat dengan pandangan birahi atau melihat tayangan-tayangan adegan 18 tahun ke atas. Ya mohon maaf, sekarang mass media ini lost. Banyak pemandangan video yang lepas kontrol. Ini juga termasuk merusak nilai pahala puasa. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga memfirmankan larangan tentang ghibah. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah diri kalian semua untuk berprasangka buruk, karena sesungguhnya sebagian berprasangka buruk adalah dosa. Dan jangan kamu sesekali mencari-cari kesalahan orang. Apakah kamu senang? Apakah kamu suka memakan daging saudaranya yang telah meninggal? Jawabannya tentu tidak ada yang suka. Wattaqullah, dan takwalah kalian semua pada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi istilah ghibah ini larangan mutlak di dalam Al-Quran, Allah yang melarang. Sedangkan lanjutannya, wala tajassasu, jangan juga suka mencari kesalahan orang. Istilah bahasa Indonesianya ada, jangan melihat semut di tanah seberang, tapi melihat gajah di pelupuk mata. Kalau orang sudah sibuk mencari kesalahan orang, nggak terbaca diri seorang ini. Jadi nggak usah membicarakan keburukan orang, kecuali yang hendak merubah kesalahan itu boleh dibicarakan.
Tapi kalau selagi hanya informasi, kalau bisa jangan. Ini larangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam kitab Fadailul Aman, Fadailul Amal, dikisahkan oleh salah seorang yang bernama Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Di dalam kitab Al-Fadailul Amal diceritakan, ada seorang wanita yang dalam kondisi berpuasa. Orang ini merasakan rasa kehausan dan kelaparan yang tidak biasa. Kemudian dua wanita ini menyuruh suruhannya untuk menghadap kepada Rasulullah. Apakah boleh wanita yang dimaksud tadi dalam kondisi berpuasa, tapi laparnya dan dahaganya ini luar biasa, lain daripada yang lain. Mendengar kabar itu, Rasulullah langsung hadir, diiringi dengan beberapa sahabat. Kemudian setelah Rasulullah di hadapan dua wanita itu, apa kata Rasulullah? Coba muntahkan yang ada di dalam perut kamu. Muntahkan. Kemudian dua wanita itu memuntahkan. Apa yang dimaksud Rasulullah itu? Dua wanita itu mengeluarkan darah dan juga daging. Kata Rasulullah, jadi dimuntahkan di baskom yang dibawa oleh wanita itu. Kata Rasulullah, ini adalah gambaran orang yang suka menghibah di waktu puasa. Gambarannya seperti ini. Jadi isinya darah sama daging. Pertanyaannya, apakah suka kalian makan daging saudara sendiri yang telah meninggal? Makanya jawabannya, fakarihtumu, tentu kalian semua tidak akan suka. Oleh karena itu, ghibah ini dikatakan bahaya, menghibah. Dan lebih bahayanya lagi, orang yang suka menghibah itu, amal baiknya diambil kepada orang yang dighibah itu. Sementara dosa-dosa kesalahan yang diperbuat oleh orang yang dighibah, itu kita yang mengambil. Ini bahayanya. Makanya di dalam Al-Quran sudah dinas, itu larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita dengarkan, kita renungi sedikit tausiah ini, karena sifatnya kultum, kami nggak bisa menjabarluaskan keterangan ini. Jadi kita renungi, kita amalkan. Harapan kita semua, semoga apa yang ulun sampaikan bermanfaat untuk ulun pribadi dan bermanfaat untuk kita semua. Dan kita berdoa bersama, semoga kita semua panjang umur, murah rezeki, dijauhkan dari bala malapetaka, dimudahkan segala urusannya, dan semua amal kita yang dilakukan semasa 1 tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga tahun depan kita ketemu lagi bulan Ramadan, dan seandainya di antara kita ada yang meninggal dunia, semoga meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Setelah khilaf mohon beribu maaf atas segala kekurangan, dan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian. Bila ada sumur di ladang, boleh kami numpang mandi. Bila ada waktu dan kesempatan panjang, insya Allah kita akan sambung kembali. Akhirul kalam, adallahu wa iyyakum ajma'in, wa billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.